Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Lucida Meyanti Simbolon. Saya dari Prodi PAK Angkatan 2022 Battle Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pendalaman Alkitab dari Kitab Rut. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir dari Bapak Yada. Di sini saya akan, mari kita simak materi Kitab Rut tersebut. Baik, di sini ada pendalaman Alkitab Kitab Rut. Yang pertama, kitab ini ditulis dengan latar belakang gelap dari ketidaksetiaan dan kemurtadan Israel sepanjang masa hakim-hakim, di mana dulu waktu pada masa hakim-hakim itu banyak terjadi pembantaian, peperangan, bahkan juga eh, pembunuhan pada waktu zaman para hakim-hakim. Bahkan juga sampai terjadinya kelaparan yang menyebabkan Ruth dan keluarganya, mertuanya, akhirnya untuk memilih pindah dari kota tersebut. Kitab ini juga terdiri dari 4 pasal dan 85 ayat. Selanjutnya, tentang kitab Rut, eh, penulisnya kitab ini tidak diketahui siapa penulisnya. Lanjut ada tahun penulisan itu 1011 sampai 931 sebelum Masehi, dan juga ada tema utama kasih yang tema utamanya itu yaitu kasih yang menebus, ketentraman melalui penebusan dan persatuan, bahkan juga ada kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kitab ini supaya dengan melihat kehidupan Ruth dan keluarganya, kita sebagai anggota jemaat mengerti bahwa betapa pentingnya eh, kehidupan memiliki kehidupan keluarga yang didasarkan dengan kasih kepada Allah. Kita diajarkan untuk memiliki kasih yang berdasarkan dari Allah untuk kita terapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ada latar belakang. Ruth adalah seorang perempuan yang berasal dari Moab, di mana Moab itu dikatakan adalah kafir, tetapi tidak membuktikan bahwa Ruth itu adalah orang yang kafir, karena dengan kepribadiannya Ruth itu adalah orang yang rendah hati, bahkan orang yang tulus. Ruth juga berarti belas kasih. Ruth itu memiliki belas kasih yang sangat nyata, dia buktikan lewat dia terus mendampingi mertuanya Naomi. Selanjutnya kisah kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari cerita perpindahan Elimelek dan Naomi dari Bethlehem Yehuda ke tanah Moab, karena Ruth ini tetap masih menantunya dari Elimelek dan Naomi. Selanjutnya eh, ada latar belakang. Di sini saya ambil ada latar belakang menjadi dua bagian. Yang pertama bagian sosial. Bagian sosialnya di kitab ini, kitab Rutnya ini yaitu perkawinan Levirat dan penebusan tanah yang jelas tidak sejajar pada penduduk masa kini, di mana perkawinan Levirat ini dikatakan bahwa perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal, di mana ketika suaminya Ruth ini meninggal, yaitu Mahlon, dia harus mencari penebus yang boleh melanjutkan keturunan ilahi untuknya ke depannya, yaitu dia harus mencari dari sanak saudaranya keluarga Elimelek, yaitu keluarga mertuanya Ruth. Selanjutnya ada latar belakang ekonomi. Kitab ini diawali kisah kelaparan yang terjadi di Israel pada zaman pemerintahan para hakim, di mana eh, latar belakang ekonomi kitab Rut ini sangatlah miris karena pada waktu itu mengalami kelaparan yang sangat besar, sehingga keluarga Rut beserta mertuanya eh, mengambil keputusan untuk pindah dari tanah Bethlehem Yehuda, pindah ke tanah Moab, karena di sana mereka melihat bahwa sangat banyak makanan yang boleh mencukupi kebutuhan mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka di sana. Selanjutnya,
ada ajaran Alkitab, ajaran kitab Rut, di mana pasal 1 ini menceritakan tentang asal-usul keluarga Elimelek, di mana keluarga Elimelek itu berasal dari Bethlehem Yehuda. Dia memiliki istri bernama Naomi, bahkan juga dia memiliki dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Mahlon, yang kedua yang bernama Kilion. Bahkan juga dia anaknya ini sudah menikah. Yang pertama menantunya bernama Orpa, bahkan juga yang kedua ada Ruth. Nah, di mana mereka ini memiliki kepribadian yang berbeda tentunya ya. Bahkan juga di pasal yang kedua ini diceritakan bahwa ada penderitaan Naomi dan Ruth, di mana Naomi dan Ruth ini em, menjalin percakapan tentang bagaimana nanti kehidupan mereka selanjutnya. Apakah Ruth dan Orpa akan tetap mengikuti Naomi, padahal Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi, bahkan anak juga tidak punya, bahkan juga harta juga tidak dia punya. Tetapi eh, Ruth tetap mengikuti Naomi. Bahkan Ruth memberitahu Naomi bahwa sampai menghembuskan nafas pun Ruth tetap setia mendampingi Naomi. Tetapi berbeda dengan Orpa. Orpa malah justru tidak sanggup untuk melakukan tugasnya ke depan, bahkan untuk eh, bersama dengan Naomi untuk kehidupan selanjutnya. Dia berhenti sampai di situ saja. Dia kembali pulang ke kampung halamannya. Nah, di pasal yang ketiga itu Ruth mengalami pertemuan dengan Boas, di mana Boas ini adalah sanak saudara dari keluarga Elimelek, yang dikatakan bahwa Boaslah yang akan menjadi penebus Ruth untuk melanjutkan keturunan dari suami Ruth ini. Eh, Lanjut juga, terus juga Boas, Nomi menyuruh Ruth untuk bekerja di ladangnya Boas untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sementara Ruth memungut jelai yang ada di ladangnya eh, Boas. Boas melihat bahwa eh, Ruth memiliki hati yang rendah hati, bahkan juga memiliki hati yang tulus untuk untuk mau di eh, membantu mertuanya yang saat ini ada bersama dia, yaitu Naomi. Bahkan di pasal 4 juga dikatakan bahwa pernikahan Boas dengan Ruth, ketika Boas yang tadinya mencari eh, penebus untuk supaya ada yang menebus Ruth untuk melanjutkan keturunannya, tetapi penebus itu penebus tersebut tidak mau untuk menebus Ruth melanjutkan keturunan dari suaminya Ruth yang telah meninggal ini, tetapi justru ketika penebus itu tidak mau, Boas justru mau untuk menerima Ruth supaya untuk melanjutkan keturunannya dari sanak saudaranya Boas ini, yaitu dari suaminya Ruth yang telah meninggal ini, yaitu Mahlon. Selanjutnya ada pendalaman. Pendalamannya apakah yang membuktikan kasih Ruth yang tulus itu? Nah, dikatakan di sini Ruth 1 ayat 16. Ruth 1 ayat 16 dikatakan bahwa Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Di sini dikatakan bahwa Ruth memiliki kasih yang begitu besar terhadap Naomi, yaitu dia rela merelakan, bahkan juga dia rela mengorbankan masa depannya yang seharusnya dia jalani untuk kedepannya, tetapi dia rela meninggalkan masa depannya itu untuk mengikuti Naomi. Bahkan juga dikatakan bahwa Ruth ini setia untuk selalu bersama-sama dengan Naomi sampai nafas terakhirnya nanti, sampai nafas terakhir Naomi, tetap dia mendampingi Naomi. Bahkan juga yang kedua ada apakah bukti pernyataan Ruth kepada Naomi waktu di tanah Moab, ya. Bukti pernyataannya ini
Bukti pernyataan Naomi, bukti pernyataan Ruth kepada Naomi itu adalah ketika Ruth itu Naomi ketika hidup sangat berkekurangan, Ruth mampu membantu untuk mencari nafkah memenuhi kehidupan mereka. Naomi menyuruh supaya untuk memungut jelai di ladang Boas. Nah, Ruth itu hidupnya rendah hati, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Naomi. Selanjutnya, apakah pernyataan Ruth kepada Boas yang membuktikan kasih Ruth kepada Naomi? Yang membuktikannya itu adalah eh, hubungan antara Ruth dan Boas mulai berkembang ketika mereka setiap hari bertemu di ladang dan Boas memperhatikan gerak-geriknya Ruth, yaitu dia dengan rajin bekerja keras untuk membantu supaya semua berkecukupan dia dan mertuanya. Di situ Boas mulai tertarik melihat Ruth. Akhirnya eh, Ruth juga sampai berkata, apakah kamu mau menjadi penebus eh, bagi kami, katanya gitu. Karena sebab engkaulah seorang yang wajib menebus kami, karena memang hanya Boas lah yang wajib untuk menebus Ruth, karena Boas adalah sanak saudara dari keluarga Elimelek. Selanjutnya, apakah buah dari kasih yang tidak pura-pura? Nah, ketika Ruth dengan setia, bahkan juga dengan rajin melakukan tugas tanggung jawabnya yang diberikan oleh mertuanya, yaitu Naomi, dia eh, menghasilkan buah atau berkat yang daripada Tuhan, yaitu Boas mau menikah dengan Ruth. Walaupun tadinya dia mencari penebus yang lain, tetapi penebus yang lain itu tidak menerima Ruth untuk menjadi melanjutkan keturunan selanjutnya, malah justru Boas dengan eh, senang hati untuk menjadi penebus bagi Ruth. Nah, dia juga memperoleh anak bernama Obed yang menjadi kakek dari Daud. Tuhan memberikan berkat keturunan dari hasil yang telah dia gapai selama ini, yang dia telah kerjakan selama ini dengan penuh sukacita. Selanjutnya, kesimpulan dan penerapan. Nah, kitab Rut ini menceritakan tentang kehidupan Rut dengan penuh kasih dan buah yang dihasilkan oleh kasih itu sendiri. Nah, ketika Rut menaburkan kasih, maka dia pun juga akan menuainya dengan berkat yang penuh daripada Tuhan. Kitab ini mengajarkan bahwa Allah yang setia selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Di sini terbukti bahwa di mana dari awal keluarga Elimelek ini memutuskan untuk pindah ke tanah Moab, tetap penyertaan Tuhan ada, bahkan Tuhan pelihara mereka ketika sudah di tanah Moab. Mereka tidak dibiarkan Tuhan kelaparan, tetapi malah justru berkat yang baru Tuhan sediakan bagi Ruth, yaitu apa? Berkat dia menikah dengan Boas dan memiliki keturunan. Kitab ini mengajarkan kita bahwa Allah sejak dahulu telah merencanakan keselamatan kepada bangsa kafir. Nah, di mana ketika Ruth ini menjadi orang asing di tanah Moab, tetapi Tuhan merencanakan keselamatan bagi bangsa yang belum mengenal Tuhan, sehingga Ruth ini boleh menjadi berkat bagi negeri yang dia tempati saat ini. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, pembahasan Alkitab dari saya. Eh, Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.